AI atau kecerdasan buatan. Kayaknya sekarang ada di mana-mana ya kan? Tapi anehnya, tiap kali kita ngobrolin soal ini, rasanya kok kayak nggak nyambung. Topiknya itu luas banget, jadi wajar aja kalau kita sering pusing sendiri pas coba memahaminya. Nah, buat ngebantu kita ngelihat AI ini, coba deh kita pakai sebuah perumpamaan kuno. Jadi, ngomongin AI itu mirip banget sama cerita beberapa orang buta yang mencoba memahami seekor gajah. Ada yang megang belalainya, ada yang megang kakinya, yang lain ekornya. Semuanya benar sih, tapi nggak ada satupun yang punya gambaran utuh. Nah, mungkin ini dia nih kenapa kita sering bingung, karena kita cuma lihat sepotong-sepotong dari gambaran besarnya. Oke, tapi tenang aja, kita nggak akan terjebak di metafora ini terus. Sekarang, kita akan coba pakai sebuah kerangka yang jauh lebih simpel, biar kita semua bisa melihat si gajah ini secara utuh. Jadi, daripada pusing sama istilah-istilah teknis, kita akan bedah AI jadi 3 bagian utama. Gampang kok. Dan ini cara kita melihatnya dari sudut pandang yang paling relevan buat kita semua. Ya, sebagai pengguna. Gini kerangkanya, simple banget. Pertama, ada pengguna, itu kita semua. Terus, ada mesin AI-nya, ini otaknya yang kerja keras. Dan yang paling penting, mesin ini nggak bakal pinter tanpa data pelatihan. Ini ibarat makanannya buat belajar. Jadi ingat ya, pengguna, mesin, data. 3 pilar ini kunci buat ngertiin AI apapun. Nah, ini dia kuncinya. Selama kita ingat 3 komponen ini, pengguna, mesin, dan data, kita nggak lagi meraba-raba dalam gelap. Kerangka kerja inilah yang membantu kita melihat gajah itu seutuhnya, bukan cuma sepotong-sepotong. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya bagian keduanya, si mesin ini. Penting buat diingat, ini tuh bukan cuma satu jenis saja ya. Mesin AI itu ada macam-macam bentuknya dan masing-masing punya kekuatan yang beda-beda. Yang pertama, ada yang namanya AI prediktif. Coba bayangin ini kayak peramal data super canggih. Tugasnya adalah melihat semua data masa lalu buat menebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Contohnya, gampang, waktu Netflix ngasih rekomendasi film buat kamu, atau pas bank coba prediksi resiko kredit seseorang. Itu AI prediktif lagi kerja. Nah, naik satu level lagi ada AI preskriptif. Kalau yang ini nggak cuma memprediksi, tapi juga ngasih saran. Jadi dia bilang, oke, prediksinya bakal gini, jadi mending kamu lakuin ini. Contoh paling gampang, Waze atau Google Maps. Mereka nggak cuma bilang bakal macet, tapi juga langsung ngasih rute tercepat buat kita. Dan tentu aja ada bintangnya saat ini, AI generatif. Nah, ini dia nih yang lagi heboh dan paling sering kita omongin. Ini teknologi di balik ChatGPT, Midjourney, DALL-E yang bisa bikin teks, gambar, bahkan musik yang benar-benar baru cuma dari perintah kita aja. Dan ini semua bukan lagi cuma teori loh. Coba deh lihat, AI ini udah masuk banget ke pekerjaan kita sehari-hari. AI generatif bisa bantu kita nulis rumus Excel yang bikin pusing atau desain thumbnail video dalam sekejap. Tapi nggak cuma itu, AI juga bisa bantu kerjaan analitis, kayak ngedit audio, bahkan bantu guru bikin rencana pelajaran. Udah kayak asisten pribadi kita aja buat kreativitas dan produktivitas. Oke, teknologinya kan kuat banget nih. Pasti muncul pertanyaan besar. Terus, dampaknya buat kita apa? Khususnya buat urusan pekerjaan. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana AI ini mulai mengubah dunia kerja. Menurut World Economic Forum, ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan, tapi pergeseran struktural yang masif. Coba bayangin angkanya. 22% dari semua pekerjaan bakal berubah total dalam 5 tahun ke depan. Itu artinya, lebih dari 1 dari setiap 5 orang yang kita kenal, pekerjaannya bakal kena dampak langsung. Skalanya benar-benar luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan berarti kiamat pekerjaan ya. Meskipun banyak pekerjaan berubah, pada saat yang sama, banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Faktanya, prediksinya malah ada peningkatan bersih. Saya ulangi ya, peningkatan. Sebanyak 78 juta pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2030. Jadi intinya, bukan pekerjaan yang hilang, tapi pekerjaan yang bergeser. Dan pergeseran ini polanya jelas banget, coba kita lihat. Pekerjaan yang lagi naik daun itu yang butuh analisis, kreativitas, dan skill teknis yang tinggi, kayak spesialis AI atau insinyur. Sebaliknya yang menurun itu kerjaan yang sifatnya repetitif, yang gampang digantiin mesin, misalnya entry data atau teller bank. Pesannya jelas kan? Mesin ngambil alih kerjaan rutin, biar kita sebagai manusia bisa fokus ke hal-hal yang lebih kompleks. Terus skill apa dong yang harus kita siapin buat masa depan?
Nah, jawabannya menarik banget. Jelas, skill teknis kayak AI dan big data itu penting. Tapi coba lihat, yang sama pentingnya itu justru berpikir kreatif, berpikir analitis, dan mungkin yang paling penting dari semuanya, rasa penasaran buat belajar terus-menerus. Jadi, ironisnya, di dunia yang serba AI, skill yang paling berharga justru skill yang paling manusiawi. Oke, teknologinya kan bisa mengubah masyarakat secara fundamental ya. Makanya bikin aturan main dan kerangka etis itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi prioritas global yang super mendesak. Dan dunia nggak tinggal diam kok. Coba kita lihat timeline ini. Dimulai dari prinsip-prinsip umum di 2019, terus ada rekomendasi etika di 2021, dan puncaknya sekarang udah ada hukum yang benar-benar mengikat kayak EU AI Act. Ini nunjukin ada momentum global. Semua sadar kalau kita harus bikin pagar pengaman secepat teknologinya berkembang. Nah, model yang dipakai Uni Eropa ini jadi panutan banget. Gampangnya, mereka bagi AI berdasarkan level risikonya. Ada yang risiko tidak dapat diterima, kayak sistem skor sosial, ini dilarang total. Terus ada yang risiko tinggi, ini aturannya ketat banget. Dan ada yang risiko rendah, kayak filter spam, ini aturannya minimal. Pendekatan kayak gini masuk akal banget, dan sekarang jadi patokan di banyak negara. Di balik semua aturan yang kelihatannya ribet itu, tujuannya sebenarnya simple dan balik ke prinsip-prinsip dasar. Kita mau AI yang adil, nggak bias. Kita mau AI yang transparan, jadi kita ngerti cara kerjanya, bukan kayak kotak hitam misterius. Yang paling penting, harus ada akuntabilitas, jadi selalu jelas siapa manusianya yang bertanggung jawab. Dan pastinya, semua itu harus berdiri di atas dasar privasi dan keamanan data. Inilah pilar-pilar buat bikin AI yang bisa kita percaya. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ya. Setelah kita bedah satu-satu bagiannya, yuk kita lihat lagi gambaran besarnya. Kita renungkan sebentar, gimana sih seharusnya hubungan kita dengan teknologi yang luar biasa ini? Di awal tadi, kita memulai pembahasan ini cuma dengan meraba sebagian kecil dari gajah AI. Tapi sekarang, setelah kita punya kerangka pengguna, mesin, dan data, ditambah pemahaman soal dampaknya dan gimana aturan mainnya dibuat, kita jadi punya bekal buat melihat gajah itu secara utuh. Jadi, dari yang tadinya bingung, sekarang kita jadi lebih jelas. Kunci supaya kita nggak buta lagi menghadapi AI adalah dengan selalu ingat 3 hal itu. Gimana kita pakainya, gimana mesinnya kerja, dan data apa yang jadi makanannya. Itulah cara kita bergerak dari sekedar bingung jadi paham. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting itu sebetulnya bukan soal teknologinya, bukan soal apakah mesin bisa berpikir. Pertanyaan sesungguhnya itu justru tentang kita, yaitu bagaimana kita akan berpikir tentang mesin-mesin ini. Bagaimana kita sebagai manusia akan memilih untuk mengelola dan mengarahkan kekuatan dahsyat yang baru saja kita ciptakan.